seperti semboyan Hore Farm, positive to be happy. Jadi kalau kita bergerak sedikit-sedikit dengan kepositifan itu akan membawa suatu kegembiraan baik kita sendiri ataupun orang yang ada di sekitar kita. Saat itu saya sadari bahwasanya saat petani ini kumpul atau bersatu, kita bisa kok membangun negara ini lebih besar gitu loh, lewat pertanian ini. Seperti itu, Kak. Kenalkan, nama saya Adi Pradana. Saya seorang praktisi di bidang pertanian. Untuk kebetulan background saya adalah memang sarjana pertanian. Nah, terus untuk kegiatan sehari-hari yang saya lakukan saat ini adalah yang pertama budidaya berbagai macam tanaman dari hortikultura ataupun tanaman perkebunan, dan juga di sosial media khususnya di TikTok Hore Farm. Untuk aktivitas kegiatan itu saya tunjang dengan lebih ke pengawasan atau controlling saat tanaman-tanaman yang kita budidayakan ada penyakitnya ataupun ada nutrisi-nutrisi, itu nanti saya yang biasanya ngambil data-datanya seperti itu. Jadi untuk Hore Farm ini awalnya kita sebenarnya adalah terjun ke bidang pertanian dan kita menanam tanaman-tanaman buah-buahan awalnya. Terus setelah itu kita coba mendokumentasikan apa yang kita lakukan ini ke sosial media, supaya kalau kita menemukan suatu link atau sharing-sharing bersama itu bisa ketemu atau silaturahmi antar petani di dunia maya seperti itu. Jadi sebelum ke Hore Farm itu pertama kali saya adalah seorang pegawai di manufacturing di suatu perusahaan tembakau. Itu sekitar hampir 11 tahun saya berkecimpung di situ di bagian environment atau lingkungannya ya. Terus setelah itu saya terbesit kepikiran untuk gimana caranya saya memajukan desa. Itu dengan cara kembali ke basic, yaitu pertanian, karena saya sendiri adalah tadinya seorang mahasiswa ataupun pengen juga ya mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di kehidupan nyata. Syukur bisa berguna bagi banyak orang ataupun petani yang ada di sekitar desa saya. Awalnya seperti itu. Kebetulan saya bertemu sama kakak saya Mas Dwi, terus kita mencoba membuat pilot project untuk gimana sih cara membangun suatu pertanian di desa. Jadi saat suatu pertanian di desa itu sudah terbangun, maka kita juga berkontribusi dalam pembangunan negara. Itu cara kita untuk membangun negara, yaitu dari sekitar kita dahulu. Sebelum muluk-muluk ke sana kemari, berawal dari kita terlebih dahulu. Itu seperti semboyan Hore Farm, positive to be happy. Jadi kalau kita bergerak sedikit-sedikit dengan kepositifan itu akan membawa suatu kegembiraan baik kita sendiri ataupun orang yang ada di sekitar kita. Itu seperti itu, Kak. Nah, yang pertama di Pansela ini memang yang utama sekali itu memang tanah ya. Karena tanahnya ini sebagian besar memang pasir ya, dengan porositas yang tinggi. Itu berpengaruh saat kita budidaya, itu berpengaruh pada penyiramannya atau kebutuhan airnya. Terus habis itu di sini juga kondisi cuaca hariannya memang kurang menentu ya. Kadang suhunya atau kelembabannya juga berubahnya tuh anjloknya luar biasa. Itu juga sangat berpengaruh di tanaman. Tapi banyak dari soal kayak pasir atau tanah tadi bisa kita akalin atau kita modifikasi tanahnya terlebih dahulu dengan penambahan seperti biochar. Biochar itu adalah arang yang halus. Itu fungsinya untuk apa? Yang pertama agar air tidak cepat hilang saat kita melakukan penyiraman, sehingga kelembaban untuk tanaman juga bisa terjaga. Terus yang kedua adalah
kita menambahkan beberapa pupuk-pupuk, pilihan pupuk ya, terutama pilihan pupuk untuk nitrogennya kita banyak memakai pupuk-pupuk yang kandungan nitratnya. Soalnya di sini antara hujan dan panasnya itu lebih banyak panas kan. Nah itu efeknya itu lebih bagus ke tanaman. Tantangan lainnya biasa kita angin yang besar ya, angin besar. Jadi perlu diketahui bahwa di Pansela atau pantai selatan ini itu ada ring anginnya. Kalau di sini biasanya bilang tuh nyamplungan atau ring untuk angin ya. Itu ada 3 ring dan itu jaraknya kalau di total itu lebih dari sekitar 2,5 kiloan dari pantai itu sudah ada 3 ring. Itu angin ini soalnya berpengaruh sekali. Yang pertama, kalau terlalu besar anginnya itu biasanya juga merusak tanaman. Terus yang kedua, angin ini berpengaruh apalagi saat kita menanam palawija untuk hama, biasanya itu cepat terbawa seperti trip atau seperti kutu-kutuan kebul, itu hinggapnya itu lebih cepat atau penyebarannya lebih cepat terbawa oleh angin seperti itu. Terus biasanya kalau di Pansela ini ya yang jelas itu utama adalah pengairannya. Kalau kebetulan di tempat kita pengairannya kita memakai sumur bor yang nggak terlalu dalam karena di Pansela ini cukup airnya tidak terlalu dalam. Terus kita untuk memompanya kita sudah pakai listrik. Jadi kita kemarin ada program listrikisasi di lahan. Karena kenapa? Memang untuk awal-awal itu tuh mahal menurut kita ya. Tetapi sebenarnya tidak juga. Itu adalah aset atau investasi ke depannya. Karena kalau listrik sudah masuk ke lahan, kita menggunakan pompa listrik, itu pernah kita mencukupi kebutuhan untuk penyiraman itu selama 8 jam itu hanya habis nggak sampai 10.000. Sedangkan untuk kalau kita memakai BBM, setiap kali penyiramannya mungkin 8 jam itu bisa menghabiskan berliter-liter BBM yang istilahnya kalau dirupiahkan itu terlalu tinggi cost-nya untuk kita bertani seperti itu. Kalau kita membangun dari nol itu pasti kan ada bunyi-bunyi atau sedikit efek negatif gitu ya ke kita, tapi nggak kita hiraukan karena kita punya suatu cita-cita yang memang ya tantangannya banyak. Nah, tapi kita lakukan dari diri kita sendiri aja. Setelah kita menemukan berbagai macam penyelesaian akan kasus yang ada di lahan dan kebetulan tanaman-tanamannya menjadi bagus, ya sudah, itu bisa sebagai patokan untuk dari kita aja juga kita bisa membuktikan kalau ini kebaikan ini bisa di-share ataupun ada yang mau tanya tentang apa saja tips dan triknya untuk membudidayakan suatu tanaman, nah kita akan sharing. Bahkan di Horefarm sendiri alhamdulillah untuk saat ini sharingnya nggak hanya di lokal, mungkin bahkan lokal ini nggak begitu banyak mengenal awalnya. Tapi dari luar, dari seluruh Indonesia, provinsi atau di luar pulau ini lebih mengenal kita dulu lewat sosial media. Seperti itu. Setelahnya kita adakan seperti bimbingan-bimbingan yang berawal dari pertanyaan dan bimbingan-bimbingan yang mungkin konsultasi apa yang pernah kita lakukan, berbagi pengalaman dengan petani lainnya, dan alhamdulillahnya itu membuahkan hasil yang itu kita tidak sangka-sangka. Ternyata apa yang kita lakukan di sini diaplikasikan di petani di luar pulau atau di daerah lain bisa menjadi barokah atau bermanfaat di sana. Itu membuat kita semakin mantap dan yakin bahwasanya kita cocok untuk Horefarm. Oke. Untuk awalnya Horefarm sendiri kita melakukan suatu riset-riset di lahan kita sendiri yang menghasilkan seperti daya tarik ya. Awalnya kok ada sesuatu yang mungkin petani-petani lokal ataupun petani yang mungkin ada di TikTok ataupun di sosial media atau di sosial media lah, itu awalnya nggak tahu jadi tahu. Sebagai contoh, kita kadang nggak hanya ada teknologi baru, tetapi ilmu-ilmu pertanian lama yang mungkin selama ini petani-petani sekarang udah nggak tahu caranya ilmu atau bertani lama itu bagaimana.
kita ulas kembali. Sebagai contoh, saat kita menangani jamur, itu kita menggunakan abu ataupun serangga-serangga, kita kadang melakukan penyemprotan dengan daun mimba ataupun dengan tembakau seperti itu, sehingga dengan kos yang kecil itu bisa menghasilkan efek yang luar biasa dan ramah lingkungan. Tetapi nggak hanya itu aja, kita juga menerapkan, jadi saling Mbak, dari ilmu yang udah lama sama ilmu yang udah ada atau teknologi baru datang ini kita combine menjadi satu. Jadinya itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga petani-petani mau untuk kembali bersemangat untuk membangun pertanian Indonesia. Kebetulan dari jejaring sosial ini atau dari sosial media kita juga menemukan pasar-pasar dari produk-produk yang ada atau ditanam di daerah kita ini, sehingga petani di daerah kita bisa kita bantu juga untuk sellingnya atau penjualannya seperti itu. Itu merupakan daya tariknya. Kita dari Horefarm itu salah satu konsepnya adalah membuat suatu stigma baru bahwasannya petani itu asik, petani itu keren loh. Kalau kamu jadi petani kamu nggak cuma hanya lusuh loh gitu, tapi jadi petani itu keren. Keren nggak hanya kita dari segi bertaninya atau apa yang biasa stigma yang hinggap ya, tetapi dari kita memulai dari nol bertahap sehingga mencapai suatu yang dibilang kesuksesan dari bertani itu beda. Dan ini jarang anak muda sekarang yang melirik. Stigma anak muda sekarang adalah kamu mau jadi petani? Enggak gitu kan. Tetapi saat sudah melalui proses dengan teknologi, dengan budidaya yang baik, insya Allah akan menjadi suatu petani yang dibilang sukses. Jadi jalan lain, banyak jalan kok. Jadi nggak harus kita itu jadi pegawai atau jadi apa, tapi jadi petani pun sekarang itu juga bisa menjadi sukses. Kalau momen yang paling berkesan itu sebenarnya saat kita membuat interaksi dengan follower ya, ataupun petani-petani yang malah di luar area kita. Jadi secara nggak kita sadari, setiap ada pertanyaan ataupun ada konsultasi sharing bareng, kita selalu jawab walaupun itu pakai handphone gitu ya. Itu ternyata ada efek baliknya setelah berapa lama dia ngobrol sama kita atau petani lain itu, akhirnya dia panen dan cara kita atau SOP kita yang dipakai beliau, sehingga apa? Itu ada efek sendiri, ada kepuasan sendiri, seperti salah satunya petani Aceh ataupun petani di Jawa Barat yang kita sharingkan bersama tentang cara kiat-kiat untuk berbudidaya pepaya dan cabai. Beliaunya panen dan mengirim hasil panennya seperti apa, terus dengan cara itu ada kurang lebihnya seperti apa. Itu suatu kepuasan sendiri yang nggak bisa dibayar dengan rupiah ataupun dengan, ya kita bisa kok seperti itu. Nah, makanya kita nggak bisa sendiri. Saat itu saya sadari bahwasanya saat petani ini kumpul atau bersatu, kita bisa kok membangun negara ini lebih besar gitu loh lewat pertanian ini. Ya sebenarnya sih mengalir aja, tetapi kalau kita punya suatu impian ya, kita pengen membangun negara ini lewat pertanian, lewat cara kita sendiri seperti itu. Sebisa mungkin bagaimana dari segi pertanian ini bisa menjadi harapan. Kan kadang saya berapa kali keluar kayak misal contoh di Asia Tenggara sendiri, dengan salah satu contoh Thailand. Di Thailand sendiri yang dari segi geografisnya lebih kecil daripada Indonesia, itu bisa mengekspor padinya untuk Indonesia gitu loh. Sedangkan Indonesia potensinya lebih besar. Kenapa kok nggak bisa? Nah, itu suatu yang membuat kita bersemangat untuk gimana caranya terus aja, nanti kita maju aja. Kita bisa melihat sumber daya alam yang ada, kita mulai menggabungkan source yang kiranya nanti itu bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan Indonesia, khususnya di pertaniannya. Untuk generasi muda Indonesia, khususnya ya petani milenial,
pokoknya harus semangat, satu. Yang kedua, jangan pernah menyepelekan profesi seorang petani. Kadang kita diam, kadang apa, ternyata kita kantong juga beda loh. Kalau dikelola dengan semaksimal mungkin atau dengan teknologi seperti itu. Jadi jangan malu menjadi seorang petani. Salam petani Indonesia.